Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nastasia Mutadia dari Program Studi Komunikasi Digital dan Media Angkatan 59 Sekolah Vokasi IPB. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri tetapi ditemani oleh narasumber kita yang keren, yaitu Bapak Surya Kusuma Wijaya. Beliau ini sebagai dokter hewan sekaligus dosen dari Program Studi Paramedik Veteriner. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai tentang hewan mamalia yaitu beruang. Yang pertama, menurut Bapak beruang itu sebenarnya termasuk ke dalam hewan apa gitu Pak? Oke, beruang. Jadi biasanya kan kalau untuk lucu-lucuan, beruang itu adalah hewan yang paling kaya ya, beruang gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk beruang ini adalah hewan karnivora, mamalia karnivora. Jadi hewan ini makanannya adalah mayoritas daging. Walaupun beruang juga bisa makan buah, tapi nggak banyak gitu. Jadi makanan utamanya biasanya memang daging. Nah, buah ini hanya 9 lah begitu untuk menambah agar dia nggak bosan gitu. Terus setiap hewan pasti punya ciri-ciri gitu. Kalau misalnya beruang tuh ciri-cirinya kira-kira apa aja Pak? Kalau beruang ciri-cirinya kalau dilihat dari bentuknya sekelas memang mirip seperti anjing. Karena memang dari genusnya tuh mirip mereka itu antara anjing dengan beruang. Cuma yang uniknya dari beruang ini bisa berdiri, gitu ya. Jadi bisa berdiri tegap. Berapa meter? Ada beruang yang paling besar itu beruang coklat itu kalau berdiri hampir 2 meter lebih, gitu ya. Jadi kalau kalian yang mendengar ini bertemu beruang, usahakan jauh-jauh saja karena manusia versus beruang itu jarang ada yang menang manusianya, kecuali kalau bareng-bareng dan dia memiliki senjata. Tapi kalau tidak, ya biasanya ini kejadian-kejadian kalau bertemu dengan beruang, diserang beruang biasanya sih agak sedikit untuk presentase hidupnya seperti itu. Pak, untuk fisik berarti dia tinggi besar gitu tinggi ya? Besar, terus betul. Bertaring gitu Pak? Nah, bertaring, kemudian kukunya pun juga memiliki cakar. Ya, jadi cakarnya kaki depan tuh cakarnya ada 5 dan itu pun juga panjang begitu. Dan mereka pun juga diasah. Jadi buat berburu gitu. Buat berburu, jadi untuk mencengkram mangsanya begitu. Dan beruang ini dia bisa menampar. Ya, ini yang tidak bisa dimiliki oleh beberapa hewan. Jadi dia bisa menampar cepat begitu. Itu yang berbahaya dari beruang. Tapi kalau untuk berenang itu bisa nggak beruang? Berenang bisa, karena beruang, terutama beruang kutub. Jadi beruang kutub itu dia bisa berenang di laut, ngambang begitu ya, karena dari postur badannya dia berjalan dengan 4 kaki sebenarnya begitu ya. Nah, kemudian beruang apalagi yang bisa berenang, beruang coklat, beruang grizzly juga bisa berenang di sungai untuk menangkap ikan salmon. Dia berburu ikan salmon yang naik tempat-tempat tangkap gitu. Lalu kemudian kalau untuk beruang yang di Indonesia itu ada beruang madu. Sebenarnya bukan asli Indonesia karena Kalimantan itu kan dibagi jadi 3 negara ya. Jadi di Malaysia ada, di Indonesia di Kalimantan juga ada. Beruang madu ini endemik Kalimantan sebenarnya begitu. Nah, di hewan ini kalau untuk beruang madu sih biasanya dia hanya suka bermain air saja gitu. Jadi semacam kayak mandi-mandi gitu agar basah. Oke, lalu untuk cara beruang berkembang biak itu kayak gimana Pak? Nah, untuk berkembang biak memang kalau beruang ini kan mereka sendiri-sendiri ya. Jantan sendiri, betina sendiri. Tapi nanti pada saat memang betinanya ini siap untuk berpasangan, nah nanti betina ini akan mengirimkan sinyal ke udara. Nah, nanti akan ditangkap oleh hewan jantan. Nah, hewan jantannya akan mendekati si betina. Akhirnya mereka berpasangan. Kemudian nanti setelah berpasangan beberapa bulan bunting, nah anak akan lahir begitu. Ya, jadi akan lahir biasanya 1 atau 2 begitu, nggak banyak. Bisa sekaligus 2 gitu ya, anak. tapi jarang-jarang. Biasanya lebih seringnya 1 begitu. Jadi
nanti anak kita akan diurus sama si induknya, lalu kemudian nanti kalau sudah besar ya pisah lagi, sendiri-sendiri lagi begitu. Terus kalau biasanya tempat tinggal atau habitat beruang tuh di mana ya Pak? Nah ini habitatnya bervariasi, jadi nanti tergantung dari jenis si beruangnya. Untuk beruang kutub nggak mungkin ada di Indonesia, karena kan pasti akan ada di kutub, dan kutubnya hanya di kutub utara, jadi nggak ada di kutub selatan juga untuk beruang kutub ini. Nah kalau untuk beruang coklat ada di Amerika, beruang itu di sungai-sungai, di hutan biasanya mereka memang tinggalnya. Lalu kemudian kalau di Indonesia di Kalimantan itu pun juga di hutan, dalam hutan gitu. Berarti kebanyakan di dalam hutan ya? Betul, di dalam hutan nanti mereka akan memakan untuk beruang Indonesia. Nah ini namanya beruang madu, sunbird gitu ya. Nama Inggrisnya sunbird, tapi Indonesianya beruang madu. Kenapa kok disebut beruang madu? Karena mereka suka yang manis-manis. Oh, gitu. Tapi emang makanannya madu atau gimana Pak? Nah itu buat selingan. Oh. Jadi mereka setelah nyari mangsa makan ya, tadi mungkin daging, lalu kemudian buah-buahan beberapa. Nah untuk menyibukkan waktunya mereka mencari sesuatu yang manis tadi. Gitu. Contohnya madu tapi nggak hanya madu gitu ya Pak? Kalau dikasih air gula pun juga mau. Tapi kalau di hutan kan yang sesuatu yang manis kan pasti identik sama madu ya gitu. Jadi nanti mereka akan naik ke ke atas pohon, kemudian ngambil madu itu dan mereka makan. Dan uniknya mereka tahan sengatan dari lebah madu. Terus kalau beruang madu sama yang lain itu ada perbedaannya nggak Pak? Ada perbedaannya, ukurannya beda jauh. Beruang madu itu kecil begitu, kecil, ukurannya paling 1,5 meter ya. Nggak nyampe deh, tidak sampai 1 meteran mungkin. Begitu. Warnanya hitam. Nah, corak khasnya adalah di bagian dadanya. Di sini ada spot warna kuning. Gitu. Jadi nanti kalau misal melihat ada beruang yang kecil kemudian pada saat di bawah dagunya ada spot warna kuning, itu adalah beruang madu. Gitu. Karena kalau beruang hitam itu yang dari Asia Tengah itu, Himalaya itu warnanya hitam full. Beruang coklat hitam full, nggak ada beruang coklat warnanya coklat tapi nggak ada variasi. Kemudian untuk beruang kutub warnanya putih, nggak ada variasi juga. Yang endemik Kalimantan yang beruang madu tadi yang ada variasi coklat ya, warna bukan coklat ya, kayak kemasan begitu di bagian dadanya dekat leher gitu. Berarti kalau untuk jenis beruang tuh cuman ada 3 tadi ya? Ya, gitu. Jadi ada beruang coklat, beruang kutub, beruang Himalaya, lalu kemudian ada beruang madu. 4 berarti ya? 4 ya. Terus pertanyaan selanjutnya mengenai keunikan beruang tuh punya keunikan nggak sih Pak? Kayak keunikan yang dimiliki beruang tapi nggak ada di hewan lain gitu. Nah, keunikannya beruang ini tadi yang saya sebut ya. Jadi beruang ini bisa berdiri. Jadi bisa berdiri layaknya manusia jalan begitu ya, dengan 2 tangan diangkat. Lalu kemudian hewan ini juga bisa menangkap. Jadi bisa menggunakan 2 tangannya untuk memegang. Ya, ini biasanya kemampuan ini dimiliki oleh primata begitu. Tapi ini beruang yang bukan primata dia bisa megang. Kemudian bisa memegang makanannya sambil dikunyah seperti itu, sambil berdiri bisa. Gitu. Itu uniknya beruang. Terus pertanyaan terakhir mengenai kalau misalnya beruang tuh punya biasanya penyakit yang sering terjadi pada beruang tuh apa aja gitu? Kalau di alam liar rata-rata seringnya berantem karena kan memang dia kalau ketemu dengan beruang lain nggak akur. Kecuali kalau hanya kawin aja ya, gitu. Ya soliter individu begitu. Kecuali kalau memang pada saat mau berpasangan ya, nah itu beda lagi seperti itu. Tapi kalau memang mereka mempertahankan teritori, biasanya mereka akan berantem gitu. Nah kalau untuk beruang-beruang yang dipelihara di kebun binatang, biasanya yang penyakit yang sering muncul diare gitu, terus kemudian
lesu, kadang-kadang juga bosan dengan makanannya begitu. Jadi kalau di alam liar kan makanan mereka bisa mencari sendiri. Nah kalau di kebun binatang kadang makanannya kan hanya selalu digilir ya, ada ini jatah ini. Nah kadang beruang pun juga karena memang dia banyak pola makannya atau yang dimakan juga banyak, kadang-kadang mereka merasa bosan, akhirnya nggak mau dimakan, nggak disentuh gitu, atau disentuh dikit aja, nanti kalau diganti makanannya mau begitu. Oh, gitu. Berarti kalau misal makanannya dia bisanya kayak yang daging-daging aja gitu ya? Bisa daging, lalu kemudian sop juga bisa, Oh, bisa. gitu. Kalau yang di ini ya di kebun binatang, lalu kemudian dikasih buah juga dimakan. Tapi memang porsinya nggak semuanya buah begitu. Jadi memang ada harus ada dagingnya, gitu. Karena kan memang dia karnivor. Gitu, kalau gitu segitu aja Pak. Baik, dari terima aku kasih. pertanyaannya. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Bapak telah menjawab pertanyaan saya. Baik, terima kasih sama-sama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.